Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Salam teman-teman semua. Kali ini bertemu lagi dengan saya Abi Sabihis. Di sini saya bertindak sebagai host ataupun yang memandu acara di pertemuan kali ini. Teman-teman semua, kalau teman-teman ingat di pertemuan lalu saya sempat mengundang salah satu sahabat saya, yaitu Kak Andi atau Ustadz Andi atau Mas Andi ya. Dan kemarin kita ngomongin tentang kehidupan manusia dari perspektif anak muda. Jadi kalau anak muda itu hidup tuh harus bagaimana dan apa aja yang dibutuhkan agar dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Tapi video kali ini sebenarnya adalah sharing aja ya, sharing buat mungkin orang tua ataupun teman-teman yang sedang mempunyai anak, atau juga buat diri sendiri juga sama saja bisa di apa namanya ya diterapkan gitu. Dan sebagai informasi buat teman-teman semua, podcast Rumah Salam ini kan dibuat untuk memberikan edukasi, memberikan semacam informasi yang bermanfaat, mungkin sekiranya bisa dikatakan begitu. Dan kita ngomongin tentang kesadaran. Dan kalau teman-teman lihat juga di beberapa video sebelumnya kan kita mengundang banyak narasumber yang berbicara tentang kesadaran. Spesial kali ini adalah saya mengundang kembali sahabat saya untuk melanjutkan obrolan kami tentang anak muda dan kesadaran. Saya sambut Ustadz Andi untuk datang ke sini. Makasih Mas Andi. Waduh, sehat Ya. alhamdulillah. Silakan Ustadz Andi. Apa kabar Ustadz Andi? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas Kemarin Abi. kalau nggak salah nggak mau dipanggil Ustadz ya? Oh jangan, konteks kita berbeda saat Konteks kita ini. berbeda. Ya. Kenapa nggak mau dipanggil Ustadz? Ustadz itu kesannya bahwa kita harus mengikuti pakem-pakem tertentu. Sedangkan kehidupan itu kita harus melihatnya lebih luas daripada satu sudut pandang. Kalau Ustadz berarti kita terjebak pada satu sudut pandang. Oke. Harus mengikuti norma-norma atau aturan-aturan yang sudah ada pada Kalau Ustadz berarti nggak ikutin, kalau bukan Ustadz berarti nggak ikutin norma-norma bagaimana? Kalau Ustadz tuh kesannya kita tuh harus kayak gini loh masyarakat, Ustadz itu kayak gini, Ustadz itu nggak boleh gini. Nggak boleh Tapi gitu. kalau Kak, Mas itu ya kita bisa apa saja gitu dalam kehidupan, bisa belajar apa Oke. aja. Jauh lebih enak ya. Jauh lebih enak dan lebih luas gitu. Tetapi kan di luar sana tuh banyak banget yang pengen dipanggil Ustadz. Oh kalau saya sih Nggak mau ya? boleh Ustadz, boleh apa aja boleh. Yang penting sopan aja sih. Oke. Sip. Terima kasih. Berarti saya panggilnya Kak Andi aja. Iya Kak Andi aja. Oke. Kak Andi, kemarin kita udah ngobrol loh tentang apa namanya, apa ya ketika seseorang itu bertumbuh dan ketika seseorang menjalani sebuah kehidupan, kan memang butuh ya masukan ataupun ilmu atau skill gitu agar kita itu hidup tidak menjadi sia-sia. Iya betul. Atau kita hidup paling tidak mempunyai arah. Kan orang yang hidup ke dunia ini kan tidak punya buku panduan. Jelas ya. Ya Nggak kan? ada. Dan juga tidak bisa coba-coba. Artinya sekali hidup ya memang harus dijalanin. Iya. Nah, tapi kan butuh nih bimbingan-bimbingan, kemudian nutrisi-nutrisi ataupun panduan-panduan. Iya. Kalau kita banyak belajar ke guru-guru mungkin ada beberapa panduan. Tapi kalau dikontekskan ke zaman sekarang yang lagi teknologi makin berkembang, kemudian pergaulan makin bebas, informasi makin tidak terbendung. Kira-kira nih apa yang harus dipersiapkan? Kemarin kan di video pertama kalau teman-teman ngecek itu Ustadz Andi, Kak Andi bilang harus ada pupuk buat bertumbuh. Betul. Ya, pupuk kesadaran. Pupuk kesadaran. Yang saya ingat. Mungkin sebelum kita masuk ke pupuk kedua boleh sedikit diulang. Jadi, apa sih pupuk kesadaran? Ada ya pupuk kesadarannya. Jadi pupuk kan artinya makanan atau sesuatu yang diserap oleh tubuhan ataupun juga makhluk hidup untuk bagaimana dia bertumbuh secara fisik. Nah, ternyata tidak hanya itu, ada pupuk yang kita serap yang mana membuat kita bertumbuh secara mental dan jiwa. Nah, yang itu yang ingin kita bahas. Kalau secara fisik ya di rumah tersedia 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 miliar Mas. Oh iya 5 Yang M. benar itu 4 sehat 5 miliar ya. 4 sehat 5 sempurna, oke. Pada
pertemuan sebelumnya kan kita bahas jenjang perjalanan hidup manusia. Dari tahap pertama kehidupan itu kan pertama ada, kemudian bertumbuh, berkembang, berbuah, menua dan meniada. 6 hal yang sudah pasti. Sekarang kita mau bahas ketika seorang anak itu bertumbuh. Anak bertumbuh itu dimulai dari fase sebenarnya sejak dia di dalam janin. Kemudian sampai umur dia 12 tahun. Kemudian fase seorang kemudian berkembang itu adalah fase umur 12 tahun sampai 24. 12 tahun sampai 24. Itu fase berkembang ya? Ya, berkembang. Nah, di situ bertumbuh dan berkembang ini penting sekali membentuk suatu atau menarik atau menyerap pupuk. Nah, sekarang kemarin kan saya janjiin tuh kita bahas pupuk selanjutnya, pupuk cinta. Nah, sebenarnya fase itu fase seseorang berada di sejak janin sampai umur 12 tahun, pupuk cinta. Karena pada saat itu seseorang belum bisa mencapai kematangan berpikir. Nanti fase 12 tahun sampai umur 24 masuklah seseorang itu fase berpikir. Nah, sekarang kita mau bahas tuh fase tentang fase cinta. Pupuk cinta yang paling pertama. Jadi kalau dalam pupuk cinta kan Kang Andi kemarin bilang pupuk yang pertama adalah pupuk kesadaran. Sedikit dong. Tentang kesadaran. Itu apa? Pupuk kesadaran itu sebenarnya bisa dimulai sejak ketika orang tua memiliki anak, dia menyadari tentang hidupnya seperti apa. Jadi orang tua memiliki tingkat kejiwaan atau tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Pupuk kesadaran. Pupuk kesadaran itu akan terus bertumbuh dengan seiringnya bertumbuhnya seseorang. Sadar tentang dirinya, sadar tentang kehidupannya sekarang, sadar apa yang mau dilakukan dalam kehidupan ini. Jadi ada kesadaran dari dalam tentang apa yang sedang dijalaninya. Itu yang saya maksud dengan tentang pupuk kesadaran. Artinya kalau boleh disederhanakan, orang tuh hidup jangan asal hidup. Benar. Gitu ya? Ya, sadar gini, kamu tuh apa gitu, kamu tuh lagi ngapain gitu. Mau ngapain. Mau ngapain. Terus mau kemana hidupnya. Kemana, ya. Gitu kan. Jadi tidak sembarangan misalnya menyerahkan area hidupnya kepada dunia eksternal. Betul. Tapi lebih kepada, aku udah hidup nih. Terus habis gitu, ya udah sekarang hidupnya mau dibawa kemana? Iya, betul banget. Apa? Betul gitu banget. mungkin kan ya? Betul banget. Jadi supaya punya arah. Iya, punya Karena arah. banyak kan teman-teman kita itu seringkali hidup ya udah mengalir aja. Ngalir. Ya. Walaupun kata-kata mengalir aja kan juga ada pemaknaan tertentu ya. Tapi kalau mengalir banget kan jadi ya terserah gitu. Nah, itu kan mungkin bukan itu yang dimaksud. Bukan ya? Seperti itu. Oke, jadi itu paling penting ya. Orang sadar bahwa dia hidup, habis itu mau dibawakan hidupnya. Arus sungai pun kan juga banyak. Jadi kalau kita tidak mengerti memilih arus yang mana, jadi kalau seorang ikan itu pasti akan, misalnya ikan tertentu dia akan mencari alur yang terbaik untuk dia sampai kepada satu tempat. Hidup juga terus mengalir, terus tanpa henti, hidup tidak bisa berhenti. Dia terus mengalir, tapi di mana hidup itu diarahkan atau kita memilih alur mana dalam kehidupan ini. Agar hidup ini ya nggak meaningless lah dalam hidup ini. Jadi hidupnya bermakna ya. Hidup memiliki makna. Jadi hidup bermakna itu apa sih? Apa itu? Hidup bermakna itu adalah ketika Anda merasa, aku bahagia dan aku puas. Aku bahagia dan aku puas. Puas, ya. Itu hidup bermakna dan aku puas. Berarti punya, misalnya kalau sederhananya misalnya punya duit gitu ya. Puas, bahagia. Puas, bahagia. Itu, tapi kan kadang ada fase di mana ketika orang sudah memiliki banyak uang, fasenya aku bahagia apa lagi ya? Aku puas apa lagi ya? Fasenya kan berbeda-beda. Saya pernah ngalamin itu, Kandi, waktu saya bekerja di sebuah tempat perusahaan beberapa tahun, terus habis itu maksudnya seperti, karena kalau kerja di sebuah tempat kan kita harus ikut rule dan aturan, sehingga kemudian kadang-kadang kan tidak sempat memikirkan arah hidup mau kemana. Sehingga ada sampai satu masa bosen, terus hampa, kayaknya kurang bergairah. Betul. Habis itu apa ya yang kulakukan di sini gitu. Terus dari situ kemudian ada semua pikiran, kayaknya ada yang harus aku cari lagi nih,
apa ya? Karena kurang puas. Iya. Bukan karena gajinya kecil ya. Bukan ya. Kadang-kadang kayak gitu sih. Kadang-kadang gaji gitu. kecil ya. Mungkin itu pemicunya kali kan. Iya. Pemicunya. Gaji kecil. Gaji kecil ya. Seharusnya mungkin waktu itu gajinya misalnya 10 juta. Mungkin ya. Kecil kayaknya nih, bosan gitu. Jadi sebenarnya kekurangan uang juga bisa buat hidup tidak bermakna ya. Iya. Gitu Tidak ya? bermakna. Atau gaji kecil gitu ya. Jadi sesuatu itu bisa Apa bermakna kalau kita bisa melampaui sesuatu itu. Melewati fase itu. Nah, maka sekarang kan kita mau bahas fase cinta. Nah, Nah, seorang anak itu fase kedua ya. Fase kedua setelah Fase kedua atau saya pupuk yang pupuk kedua? pertama. Pupuk pertama kan seorang anak itu harus belajar mendapatkan cinta dulu. Jadi kalau dalam bagaimana parenting itu yang aku pelajari dan pengalaman hidupku ya. Seorang anak yang berusia dari bayi sampai umur 12 tahun, mereka nggak bisa ngerti apa-apa kecuali rasa. Nah, mereka susah reason, susah memahami sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya mereka selalu bertanya, Tuhan itu apa gitu. Maka anak kecil itu kadang rasional, bukan rasional sebenarnya karena dia nggak bisa memahami sesuatu yang di luar nalarnya. Makanya karena mereka banyaknya bermain di rasa. Jadi kalau dalam teori sudut pandang yoga itu, Mas Abi, manusia itu kan yang paling pertama ketika anak bayi lahir itu, mereka banyakkan fokusnya di perut. Jadi makanya mereka bernapasnya di perut. Karena ini sumber kehidupan di perut itu. Jadi cakra kehidupan. Nah, setelah itu dia naik ke atas ke cakra hati. Nah, di sinilah perasaan, pusat perasaan. Nah, seorang anak harus diisi dengan cinta di sini. Nah, makanya sekecil itu sebenarnya fase perjalanan hidup kan itu fase bagaimana cakra bertumbuh sebenarnya. Bagaimana energi itu bisa bertumbuh, dipacu dengan kehidupan. Nah, ketika cakra hatinya dia sedang belajar untuk kehidupan, yaitu fase 2 dari bayi sampai 12 tahun, dia terus belajar mengenai cinta, maka di sekitarnya dia harus dapat cinta. Maksudnya anak yang terlahir itu dia harus mendapatkan cinta yang gimana dari orang tuanya? Itu pertanyaan bagus banget. Ya, cinta itu kan kadang gini ya, kadang seseorang kita mencintai seseorang tapi kita nggak ngerti bagaimana cinta itu bisa sampai. Misalnya I love you, tapi kita nggak memberi perhatian. Perhatian itu salah satu bentuk komunikasi cinta agar dipahami. Contohnya misalnya seorang anak, orang selalu memberikan segala hal kepada anaknya, fasilitas sekolah dan seterusnya, tapi tidak memberikan perhatian secara verbal, misalnya menyapa, menanyakan, ataukah tidak, misalnya seorang anak itu tidak terbiasa misalnya berdua, tidak merasakan kehadiran orang tua. Jadi cinta itu harus mampu dirasakan oleh seorang anak. Jadi kadang cinta, semua anak pasti tahu bahwa orang tua cinta sama mereka, tapi mereka nggak bisa rasain itu. Kenapa? Itu karena tidak ada, jadi bahasanya adalah cinta tidak jadi sanubari kita, sanubari atau bagian diri terdalam kita tidak bisa membaca bahwa itu cinta. Misalnya seorang anak kan bahasa cinta itu kan banyak. Seorang anak dia bahasa cintanya pengen dipuji, tapi orang tuanya nggak pernah memuji. Jadi dia sanubarinya atau bagian terdalam dirinya tidak membaca bahwa orang tua itu mencintainya. Tapi menganggap bahwa orang tua itu tidak mencintainya karena tidak pernah dapat pujian. Bukan karena orang tuanya nggak cinta. Tapi karena cinta orang tua itu tidak terbaca di sanubari. Jadi kita ini punya sesuatu dalam diri kita yang disebut dengan sanubari atau hati nurani, yang mana dia mampu membaca cinta. Reseptikel ya, maksudnya aspek yang bisa nerima, merasakan. Aspek yang bisa merasakan, sebenarnya itu aktif semua di dalam diri kita. Tapi setelah di sini, banyak kan kita langsung loncat kepada aspek rasional. Itu sehingga sanubari manusia itu jarang bisa membaca cinta. Makanya kita gampang banget tidak mampu memahami, oh ini orang baik atau apa, karena kita nggak. Artinya itu berarti miskomunikasi dong. Ya, miskomunikasi. Orang tua dengan anaknya. Orang tua dengan anak. Jadi tidak ada komunikasi yang sejalan. Ya wajar kalau cerita dalam buku-buku itu diceritakan wajar karena orang tua dulu itu memang mereka juga nggak belajar.
Orang yang tidak belajar bisa menghasilkan juga orang yang tidak belajar. Nah, dalam teorinya kan barang siapa yang tidak punya nggak bisa memberi. Kalau Mas Abi dulu punya ayahnya punya tambang besar, pasti Mas Abi juga punya. Paling nggak ya tambang satu, rumah gede gitu saja. Kalau nggak punya. Jadi gini, tadi Andi bilang ada bahasa cinta. Ya. Kalau dalam bahasa kerennya mungkin love language. Ya benar, love language. Setiap anak tuh punya love language yang tersendiri. Saya juga baru ngasih, maksudnya kebutuhan orang tua dalam mengenali love language anaknya atau sebaliknya itu kan satu PR tersendiri nih. Gimana cara, kan tadi Andi bilang ketika orang tua memberikan perhatian, kemudian anaknya tidak bisa nangkap perhatian itu sehingga nggak bisa merasakan getaran cinta, berarti kan love language yang dibaca oleh orang tua salah. Iya kan? Salah. Karena tidak bisa ditangkap oleh reseptif si anak itu tadi. Betul. Nah, gimana caranya orang tua menemukan love language yang tepat? Anak ini butuh cinta loh gitu. Atau bahasa cintanya adalah pujian. Bahasa cintanya adalah misalnya kasih coklat, atau bahasa cintanya misalnya adalah apa kira-kira. Nah, cara menemukan itunya gimana? Untuk itu kan sebenarnya personal banget ya, hubungan anak dan orang tua kan personal dalam pengertian yang bisa benar-benar mengerti cinta yang dia rasakan itu ya kembali lagi ke anak. Biasanya sebenarnya gampang banget mengetesnya. Apakah bahasa cinta itu nyampe atau tidak, anak itu nurut sama kita. Ketika anak nurut sama orang tua, itu pertanda bahwa orang tua itu sudah memberikan cinta. Kalau anak itu siap mah, siap bantu, siap. Aku ini apa? Dia antusias. Oh berarti cintanya nyampe. Kalau enggak berarti enggak nyampe, cintanya enggak nyampe. Berarti ada sesuatu yang perlu dicari tahu lagi. Jadi ngetesnya. Atau misalnya kalau kita kasih hadiah, hadiah itu disimpan. Oh itu dia. Hadiah itu disimpan dengan baik. Itu ya, cara ngetesnya begitu. Cara ngetesnya gitu. Atau saya banyak menemukan, soalnya kalau di rumah-rumah di kampung-kampung tuh banyak orang anak-anak tuh berontak banget sama orang tua. Iya. Banyak banget berontak sama orang tuanya kan gitu. Banyak berontak sebenarnya wajar karena memang orang tua nggak. Apakah itu kegagalan maksudnya? Ya kita harus menerima itu kegagalan orang yang zaman yang bukan generasi dulu, generasi yang bukan generasi sekarang kan, orang generasi dulu kan jarang belajar tentang bahasa cinta. Bahasa cinta mereka tuh lebih kepada mereka sangat pengen banget anaknya berhasil, tapi tidak mengerti bagaimana mengisi jiwa anak. Kan begitu misalnya. Seseorang nih misalnya contoh ya, Mas Abi kamu harus begini ya, nanti ini aku persiapkan semuanya. Tapi kan itu kan aspek fisiknya misalnya dapat pekerjaan, tapi aspek dalamnya harus diisi. Nah, itulah dengan cinta, dengan dukungan, dengan kehadiran. Jadi misalnya aku kan ngalamin misalnya ketika aku selalu merasakan ini di orang tua nih. Setiap aku ikut kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler di mana namanya? Di sekolah. Di sekolah. Orang tua tuh selalu hadir. Tiba-tiba aja nongol mukanya. Datang kok datang gitu. Itu surprise banget. Wow, aku merasa itu terisi lagi tuh tangki cinta. Tapi ada orang justru nggak mau kalau orang tua datang. Berarti ada. Itu kemungkinan besar ada trauma. Ada di mana fase dia merasa kalau kehadiran lu tuh nggak gue butuhin. Ada fase berarti itu harus segera diperbaiki tuh. Atau memang bukan love language-nya gitu. Itu memang kejelian orang tua terus melihat. Harus orang tua belajar sih. Makanya menurut aku sih kan banyak yang anak muda sekarang begini-begini, enggak ini. Ya menurut aku ya itu karena kesalahan orang dulu sih, bukan kesalahan secara yang harus kita hukumi, tapi fakta gitu bahwa anak muda sekarang menuntut sesuatu yang lebih, menuntut sesuatu di mana mereka bisa dipahami dengan baik, tidak diperlakukan seperti yang dulu gitu, dipukul atau di apa. Ini memang fase peralihan sih sebenarnya agak berat gitu. Orang. Lalu kalau udah diketemukan misalnya bahwa anak-anak memang harus kasih pupuk cinta sejak dini kan ya, sampai batas usia berapa kira-kira? Usia 12 tahun. 12 tahun ke bawah itu sebenarnya usia ketika sampai dia usia balik. Usia balik. Ya, usia ketika 13 tahun atau ya ketika udah mimpi basah gitu.
Itu ketika itu dia udah tumbuh dari cakra jantung masuk ke ajna atau di sini sudah masuk pada wilayah rasional. Ketika wilayah rasional tetap butuh love language, tapi nggak bisa lagi disamakan dengan ketika dia masih kecil. Masih kecil. Ya perlakuannya sudah beda, lebih agak dewasa. Jadi dia lebih diberikan secara mandiri. Ya. Seandainya nih pada saat usia 12 tahun ke bawah, pupuk cintanya nggak cukup. Ini kalau dia jadi ada ketidakinlainan. Jadi kalau ibaratnya itu kalau pohon akarnya pohon itu atau akarnya manusia itu kan adalah cakra dasar perut dan di bawah perut. Itu cakra dasar yang harus dijaga gitu. Yang batangnya itu adalah hati. Batang apanya? Batang pohon. Batang pohon. Kemudian cabangnya itu adalah pikiran. Jadi pikiran itu bukan hal yang primer dalam kehidupan. Yang primer itu adalah hati, karena dia batang. Karena kalau dia tiba-tiba loncat dari akar tidak punya hati yang besar, tidak punya batang besar, pasti itu rantingnya atau cabangnya rapuh, mudah hancur. Bagusnya kalau anak sudah punya hati yang besar, itu dia bisa kembali. Misalnya dia walaupun pusing kemana, dia bisa gampang kembali. Dia punya daya tahan yang besar. Itu kalau dia punya hati yang besar, itu punya batang yang kuat. Tapi kalau nggak punya batang, nggak punya cinta, maka dia sulit untuk mengembangkan apa yang ada di sini. Ini karena apa yang terkembangkan di sini itu berdasarkan apa yang ada di sini. Cinta yang besar, maka dia akan kembangkan ini juga bagus. Tapi kalau di sini kacau, punya banyak trauma, punya banyak ini membimbing yang ini susah, membimbing pikiran yang susah. Ya menjadi mungkin cerdas tapi garing. Tahu aja bahasa itu Pak ya. Garing. Cerdas tapi garing gitu ya. Garing. Aku nggak bilang banyak sih, tapi kita melihat banyak orang yang cerdas. Atau mungkin nggak bahagia kali ya. Iya. Gitu? Sulit bahagia. Dia selalu mencari merasionalkan kebahagiaan. Karena dia tidak pernah dapat itu di masa kecil. Jadi dia nggak ada. Kecuali memang orang yang spiritual ya. Maksudnya ada orang yang diberkati dalam kehidupan. Jadi memang dia nggak. Jadi tidak apa yang kita sampaikan di sini tidak bisa disamakan ke semua orang. Ada yang mampu sudah lahir sudah hebat, ada yang memang harus dibimbing. Jadi nggak semua orang bisa disamaratakan. Tapi itu prinsip dasarnya bahwa hati itu bagaikan batang, pikiran itu bagaikan cabang. Dan ketika hati tidak kuat, maka cabang-cabangnya juga akan tidak kuat secara otomatis. Saya pernah dengar sebuah istilah begini. Kalau orang dalam hidupnya itu kekurangan cinta, maka dia juga tidak akan bisa memberi cinta. Artinya, ya kalau dia aja kurang dari orang tua. Misalnya seorang anak bertumbuh, gitu kan, dari kecil sampai besar, tapi perhatian ataupun kebutuhan akan cinta dari orang tua kurang, tidak cukup. Kemudian gedenya, katanya nih, ya dia akan mencari kekurangan itu. Untuk menutupi kebutuhan cinta itu, sehingga dia tidak bisa memberikan cinta pada pasangan atau siapapun. Menurut Kandi gimana kayak gitu? Itu benar apa nggak sih? Iya betul banget sih. Sebenarnya kan hidup itu kan misteri ya. Dalam pengertian kita nggak tahu kenapa kita bertemu dengan seorang, apa daya tariknya, apa yang sebenarnya. Kadang-kadang kan ada prinsip sosial dalam sosiologi mengatakan bahwa kehidupan sosial itu sebenarnya adalah hanya untuk hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Salah satunya juga kayaknya kebutuhan cinta yang kurang itu, mencari pasangan. Itu jangan-jangan bisa jadi orang mencari pasangan karena dia sangat butuh terhadap cinta yang tidak didapatkan dari orang tua. Maka dia akan mencari ini nih yang sosok yang bisa memberikan gitu. Atau mungkin bisa jadi dari masa lalunya dia mengharapkan seperti apa yang dialami dari bapaknya. Kalau di buku-buku ya jelasin bahwa ketika seorang anak tidak mendapatkan bagian cinta tertentu dari orang tuanya, maka dia akan mencari itu di pasangannya. Apakah nanti ada seseorang yang berharap dia mendapatkan sosok ibu
sosok istri yang ideal seperti ibunya atau sosok bapaknya. Ya bapaknya. Oke. Jadi ini sangat penting banget ya. Maksudnya sebagai anak muda yang sedang bertumbuh, orang-orang mungkin setiap dari kita bisa merefleksikan diri. Ya. Artinya cinta yang kita terima dari kehidupan masa lalu atau dari orang tua yang sekarang bisa jadi orang itu sudah memadai belum kira-kira ya? Karena kan itu bukan sebuah hal yang harus diatur ya. Dengan kata lain, bukankah itu harusnya terjadi secara natural gitu? Betul. Orang tua ke anak naturalnya adalah cinta. Betul. Tapi kan cinta dari anak ke orang tua itu adalah lain cerita, ya kan? Nah, kalau orang tua udah punya kesadaran begini kan harusnya tidak ada lagi anak mengalami kekurangan. Nah, ketika terjadi kekurangan, biasanya hambatan-hambatan apa yang muncul? Apa namanya? Penyebab orang tua atau siapapun tidak. Kalau tadi kan kalian bilang anak tidak bisa merasakan. Sekarang orang tua, hambatannya kira-kira apa? Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Satu sih kurangnya belajar dari kurangnya belajar. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Jadi menikah tuh nggak ngerti cara jadi orang tua. Iya. Banyak sih kayaknya. Banyak sekali sih sebenarnya faktor. Ya salah satunya memang karena memang tidak ready waktu itu. Menikah dalam keadaan sama-sama kosong. Sama-sama kosong. Ya mereka biasanya sebenarnya segala sesuatu itu kan belajar by nature ya. Tapi apa yang menyebabkan kok itu enggak jadi sebenarnya karena kita diambil alih oleh pikiran. Sebenarnya kan kalau kita lihat hewan-hewan ataupun juga apapun itu dia secara alami dia akan menyelesaikan, akan belajar. Manusia berusaha begitu. Berusaha untuk hidup alami dengan pernikahan kan menikah itu kan alami. Dia berusaha untuk alami, menikah, nanti mendidik anak juga alami. Tapi masalahnya yang selalu dia terhack atau diambil alih oleh pikiran. Itu. Ketika diambil alih pikiran, itu nggak nyambung dengan nature. Kalau nature itu kan alam itu kan segala sesuatu alami itu tanpa adanya dibuat-buat gitu. Itu berasal daripada sanubari terdalam. Jadi ketika tidak berasal dari sanubari yang terdalam, berusaha dikontrol oleh pikiran, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Yang dimaksud pikiran itu yang seperti apa? Ada contoh konkretnya? Pikiran itu trauma, memori, keinginan-keinginan, ego, ya itu. Ini semua kan jarang yang inline dengan semesta. Ya, yang bisa inline paling dekat itu hati. Hati itu makanya promosi dikit. Tadi di kajian saya Bang Dami kan makanya surah An-Nas itu itu pembahasan kolbu, artinya ketika orang sudah sampai An-Nas maka semesta itu mudah inline dengan dia. Itu karena pikirannya tidak dominan. Itu kalau pikiran yang tidak didominasi oleh, tidak bertumbuh dari hati yang penuh dengan cinta, maka dia pikirannya sulit untuk mendapatkan inline atau selaras dengan semesta. Jadi kalau bagaimana cara itu memang ini dulu dibenahi, kemudian terus gimana cara ngebenahinnya kalau udah nggak bisa? Pertama anak itu harus menyadari aku kurang. Waktu itu juga aku ya sebelum umur 27 aku nggak ngerti aku ada apa ya kok begini ya. Nanti kan akhirnya ketemu seorang terapis baru ngasih tahu kan belajar. Mulailah aku belajar sendiri. Oh, aku kurang ini nih, aku ngerti trauma yang ini, ngerti kurang ini. Sambil mencari memori, aku kumpulin tuh memori dalam pikiran. Oh ya, aku punya kenangan indah. Oh, itu aku catat. Jadi kenangan indah itu harus dicatat. Kenangan buruk harus dibakar. Dicatat dulu terus dibakar. Kalau kenangan indah dicatat, disimpan, dibaca. Nah, itu membuat pikiran stabil. Oke. Jadi bisa sebenarnya itu sebuah teknik ya, metode untuk orang ketika dia udah sadar kalau ternyata gue nih banyak penderitaannya. Misalnya nyari kerja susah,
kemudian hidup kurang bahagia, Iya. hubungan dengan orang-orang kurang inline itu kenapa ya gitu? Iya. Tekniknya adalah dengan cara mencari Data-data. masa lalu, Iya, data-data masa lalu. Apa yang kurang gitu? Apa yang kurang? Apa yang kira-kira trauma apa yang banyak? Jadi dicatat. Ya bisa ke terapis lah, bisa ke dukun bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi manjur nggak tahu lah. Ya. Terapis atau apapun itu, ya bisa journaling lah. Jadi kira-kira dia lebih baik itu nyari kenangan indah yang manis di masa kecil. Karena dengan kenangan indah yang manis itu, kita menimbulkan rasa syukur yang berkelimpahan. Jadi lu kan tipe orang Sulawesi itu kan enggak semua tapi ya. Soalnya ayah itu kan tipe ayah yang agak sedikit bagaimana sih bapak agak jarang deket sama. Jadi kita ngelapor terus gitu ke ibu, ayahku sih enggak keras cuma selalu komunikasi tuh ke ibu, ngapa-ngapain lapor ke ibu. Jadi kan jarang kayak kan jadi kurang close lah. Kurang akrab. Ya kurang akrab. Tapi aku selalu masih ingat sampai sekarang kira-kira ayah itu romantisnya di mana. Masih aku ingat. Jadi aku masih simpan catatan-catatan. Oh, ayah dulu pernah begini sama aku gini. Jadi itu membuat kita kuat. Karena selama berdasarkan prinsip psikologi, manusia itu hidup berdasarkan by data. Data yang apa yang dia punya, apakah datanya banyak trauma atau banyak cinta. Kalau dalam datanya banyak cinta, maka hidupnya dia mudah stabil, nggak mudah kalut yang berlebihan. Karena dia selalu merasa, aku selalu ada. Karena yang dimaksud aku di situ adalah memori dan data. Memori dan perasaan yang pernah dialaminya. Yang pernah dialami. Iya. Jadi balik lagi sebenarnya prinsipnya adalah mengenal diri ya. Maksudnya, ya orang harus mengenali jati dirinya, mengenal dirinya siapa, betul. Bagaimana apa yang sudah dialami sepanjang hidup. Dari situ mulai bisa proses penyembuhannya atau misalnya menganalisa kekurangan-kekurangan apa yang dia. Iya, betul. Wah, keren banget Sadandi. Ini kayak membongkar ya, maksudnya ya kan tidak banyak ya dari kita yang mampu mengenali betul. akar dari masalah yang kita hadapin, terutama anak-anak muda yang sekarang lagi bertumbuh kan banyak banget kan gitu. Gen Z, Gen apa segala macam. Milenial sih terutama yang sedang banyak bertumbuh ya. Iya, betul. Jadi kalau saya sedikit tadi summary, jadi pertama-tama ya anak muda atau orang tua harus pupuk kesadaran dibangkitkan, dia mau tahu, dia harus tahu hidupnya mau kemana ke depan, kemudian sadar kalau dia lagi hidup. Betul. Karena orang yang tidak sadar kan nggak bisa dikatakan hidup. Bahkan salah satu orang bilang kalau orang tidak ada motion dalam hidup, nggak ada gerak, ya nggak bisa dikatakan hidup. Situ stagnan terus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak kemana-mana kan, tidak bertumbuh. Banyak yang seperti itu. Yang kedua tadi pupuk cinta. Cinta berarti kedekatan emosional. Ya, dari orang tua ke anak. Thank you Sadandi. Terima kasih banyak Mas Adi. Terakhir mungkin saran buat teman-teman yang nonton. Teman-teman yang nonton, bagi yang Gen Z dulu ya, Gen milenial nih, yang seumuran dengan milenial dong. Milenial akhir kayaknya. Milenial 96. Pertengahan lah milenial. Yang milenial akhir, jadi yang milenial. Ini kan yang pas umur 30-an, yang 40-an milenial. Ini kan banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Rata-rata mereka yang udah 40, rata-rata sebenarnya banyak yang udah lupa mereka kenangan indah apa yang mereka pernah punya dan trauma apa yang mereka terima. Itu yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk terus berkembang. Jadi hanya mengikuti fase apa yang pernah terjadi. Jadi kenapa misalnya dalam tradisi kita di Islam di Indonesia itu kuburan itu harus dijaga, dirawat, dikunjungin setiap tahun agar itu kayak semacam refleksi pertahunan. Kira-kira apa yang sudah selesai, apa yang belum selesai, emosi-emosi. Saya nggak gitu maknanya. Saya nggak gitu maknanya. Saya kuburan aja. Saya paling ziarah kalau pulang enggak. Kalau saya ada makna begitu ya. Kalau saya maknanya begitu. Kenapa ada ziarah kubur? Oh ya, setiap tahun kita menabur bunga, melepas cinta pada kalian, aku sudah sudah. Kalau aku pemaknainya begitu. Gitu ya, keren sekali. Begitu ya. Itu oke. Jadi penting sekali untuk melihat kembali apa yang sudah pernah terjadi di masa kecil. Begitu banyak hal sih sebenarnya yang dipelajari di masa kecil. Sebanyak
berapapun cinta yang kita dapat di masa kecil, maka begitu juga cinta kita kepada anak kita kepada selanjutnya. Ya, betul. Setuju ya. Setuju. Jadi kumpulkan cinta ya. Maksudnya kalau kita sebagai orang tua memberikan cinta sebanyak-banyak buat anak, ya nggak berarti nggak harus marah ya kalau dapat tuh. Bahkan mungkin marah pun jadi bentuk cinta. Iya, kan, gitu bentuk kan? cinta. Salah satu bentuk daripada ketegasan. Ya, ketegasan. Bagi anak-anak yang sedang bertumbuh atau kita bertumbuh, ya kita mempersiapkan diri untuk memberikan pupuk cinta pada anak-anak kita di masa yang datang, dan juga memberikan pupuk cinta pada pasangan kita mungkin, pada betul. keluarga apa gitu kan. Oke, thank you banget ya atas wawasannya, inspirasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.